Hello guys, di video kali ini kita akan ngebahas ending film Captain America Brave New World. Film ini merupakan franchise keempat dari waralaba Captain America yang secara garis besar menceritakan tentang tantangan baru Sam Wilson sebagai Captain America. Di mana sama-sama kita tahu bahwa Steve Rogers sudah pensiun karena faktor U dan menyerahkan tamengnya kepada Sam Wilson yang diperankan oleh Anthony Mackie. Sam mendapatkan kepercayaan dari Presiden Thaddeus Ross untuk menjalankan kembali The Avengers. Sam tentunya tidak sendiri, ia ditemani oleh Joaquin Torres yang kini menggantikan dirinya sebagai Falcon. Di sisi lain, ternyata ada rencana jahat dari seorang ilmuwan jenius bernama Samuel Stern untuk menghancurkan reputasi Presiden Thaddeus Ross, yang kemudian menguak asal-usul Red Hulk sebagai rival Captain America di franchise kali ini. Selain itu, gagasan untuk mengaktifkan kembali The Avengers juga akan kita bahas. So, let's check it out. Presiden Amerika Thaddeus Ross yang diperankan oleh Harrison Ford ini ternyata memiliki penyakit jantung yang membuatnya ketergantungan obat. Sementara itu, ia mempunyai seorang tahanan jenius Samuel Stern yang secara rutin memproduksi obat jantung untuknya. Stern juga membantu Ross untuk menjadi presiden dengan janji akan membebaskannya. Namun setelah resmi menjadi presiden, Ross tak kunjung menepati janjinya. Hal ini membuat Stern geram dan berencana merusak citra Ross di mata dunia. Stern kemudian mencampurkan radiasi gamma ke dalam obat jantungnya sehingga ia menjadi The Red Hulk. Ross dapat berubah menjadi Red Hulk saat ia dalam kondisi stres atau tekanan tinggi. Seperti saat konvensi pers di Istana Negara, ia mendapat tekanan pertanyaan dari para wartawan yang membuatnya tertekan dan memicu aktifnya radiasi gamma dalam tubuhnya. Ross pun kehilangan kendali dan bertransformasi menjadi Red Hulk. Di saat yang tepat, Captain America mencoba memancingnya ke Taman Sakura dan pertarungan epik pun terjadi. Setelah berhasil menjinakkan Red Hulk di Taman Sakura, akhirnya Presiden Thaddeus Ross kembali ke wujud normal. Namun perlu diingat bahwa hal ini hanyalah netralisir sementara. Sejatinya, radiasi gamma masih bersemayam di tubuhnya yang kapan saja bisa merubahnya kembali menjadi The Red Hulk. Karena itu, ia ditahan di fasilitas tahanan yang bernama The Reef. Penjara ini berada di atas samudera dan khusus menampung para penjahat berkekuatan super. Nah, di akhir film ini menceritakan Captain America Sam Wilson mengunjungi Thaddeus Ross di penjara The Reef. Ross mengatakan bahwa Amerika harus terus melangkah maju. Hal ini menyeratkan keluasan hatinya untuk melepaskan jabatannya. Yang menarik dari scene ini adalah munculnya sang putri Betty Ross yang dibawa oleh Sam Wilson sebagai kejutan. Ross pun terharu melihat sang putri dan mengatakan bahwa rencana mereka melihat Taman Sakura harus ditunda sementara waktu. Dan Betty Ross pun memakluminya mengingat keadaan sang ayah yang masih dalam tahanan. Ada satu sisi menarik di sini yaitu Betty Ross akan menjadi Hulk baru yang bernama Red She-Hulk. Bila merujuk pada Marvel Comics, Betty akan menjadi Red She-Hulk setelah kematiannya melalui proses radiasi gamma seperti sang ayah Thaddeus Ross. Di akhir film ini juga menceritakan rekan Sam, yaitu sang Falcon, Joaquin Torres, yang tergeletak di rumah sakit. Ia mengalami cedera setelah terkena ledakan pesawat saat bertarung melawan tentara Jepang di Samudra Hindia. Di sini, Joaquin Torres mengungkapkan kekagumannya kepada Sam atas sikapnya yang pantang menyerah. Sam hanya tersenyum dan mengungkapkan bahwa gagasan Thaddeus Ross untuk memulai kembali The Avengers adalah gagasan yang tepat. Hal ini mengungkap indikasi kuat akan kembalinya The Avengers di franchise berikutnya yaitu Avengers Doomsday, yang rencananya akan dirilis pada tahun 2026. Di post-credit scene memperlihatkan bahwa Sam mengunjungi Samuel Stern yang juga ditahan di The Reef. Ia memberikan ancaman tentang kedatangan villain lain ke bumi dengan perkataan, "We'll see what happens when you will have to protect this place from the others." Kata The Others pada pernyataan Stern ini memberikan indikasi kuat akan adanya villain baru dari planet lain yang akan menjadi lawan selanjutnya bagi The Avengers. Film Avengers Doomsday sendiri masih diperankan oleh Anthony Mackie sebagai Captain America dan villain baru bernama Dr. Doom yang diperankan oleh Robert Downey Jr. Bila hal ini terjadi, tentu mengundang pertanyaan, di mana Robert Downey Jr. yang begitu ikonik dengan Iron Man-nya bisa menjadi villain di franchise-nya sendiri.
Berbagai teori pun bermunculan seperti munculnya varian Tony Stark lewat konsep multiverse seperti 3 peran Spider-Man yang muncul dalam satu waktu yang sama. Hingga hubungan Tony Stark dengan Dr. Doom sebagai dua orang jenius yang membuat eksperimen, sehingga menyebabkan jiwa dan jasad mereka saling tertukar. Bagaimanapun plot ceritanya nanti tentu membuat franchise ini ke depan akan semakin menarik. Rencananya, Avengers Doomsday akan dirilis pada bulan Mei 2026. Jangan lupa tekan tombol subscribe untuk mengetahui info konten berikutnya. Thanks for watching and see you in the next video.